Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para kiai, wabil khusus dumateng pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah Kiai Haji Raden Jironi, Kiai Haji Raden Hasan Zuhri, Kiai Haji Raden Wajidil Minan, dan seluruh dzurriyyah Mbah Kiai Ihsan Asyari, dumateng Rois Suriah PCNU Kulon Progo, panjenenganipun Mbah Kiai Saifuddin, para kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami ta'zimi, kami hormati, seluruh peserta halaqah fikih peradaban pada siang hari ini yang berbahagia. Tidak lupa pada sahabat kami, narasumber beliau Kiai Haji Mahbub Ma'afi Ramadan, Ketua LPM PBNU, dan Mas Kiai Misroh selaku moderator. Tadi sudah panjang sekali, panjang dan padat, artinya dalilnya juga lengkap. Apa yang dikaji dari negara bangsa juga sudah lengkap, ya. Negara bangsa itu negara yang mayoritas, sistem negara yang mayoritas dianut di dunia sampai saat ini, ya. Dulu Arab itu ada 23 qabilah, berubah menjadi 23 negara. Qatar yang sekarang menjadi tempat World Cup itu dulu hanya qabilah kecil, sekarang berubah menjadi negara besar dan kaya. Wilayahnya kecil tapi kaya. Ketika kita bicara tentang negara bangsa, tentu kita akan bicara mengenai al-hadarah ma qabla dual al-wataniyah, peradaban sebelum negara bangsa. Kita kenal khilafah, ya. Khilafah itu bukan sistem negara, tapi kepemimpinan negara Islam yang ada berbentuk kerajaan, ada yang berbentuk monarki, ada yang berbentuk macam-macam. Perbedaannya cukup jelas. Jadi kalau di zaman dulu negara Islam itu kedaulatan paling tinggi, tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitulah. Tapi kalau sekarang sistem negara bangsa itu bahasa yang digunakan kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga seolah-olah rakyat menjadi Tuhannya negara bangsa, ya. Sampai-sampai ingin mendapatkan suara rakyat itu harus dibeli, ya. Koyo-koyo wis koyo arep nuku agama. Koyo arep nuku agama. Piro-piro sing penting dadi. Kira-kira begitu. Kalau gambaran kedaulatan di tangan Allah di zaman dulu itu seperti suksesi yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di akhir kepemimpinan beliau menunjuk Sayyidina Umar, dan beliau hanya mengatakan begini, demi Allah saya sudah memilihkan, ya, orang terbaik dari kalian.
Ya, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini bukti bahwa kedaulatan di tangan Allah. Wis pokoknya intine nang akhirat. Ya. Inti dari kepemimpinan itu begitu. Ini di zaman dulu. Kemudian batas negara tidak jelas. Ini di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang batas-batas negara ibarat kita punya sertifikat tanah. Ya, batasnya jelas berapa, ya, patoknya di sini, di sana, kan begitu. Di zaman dulu itu tidak jelas. Pokok yang di situ ada tentara Islam berjaga-jaga di perbatasan, itulah wilayah negara Islam, sehingga ada istilah al-murabatoh. Ya. Jadi berjaga-jaga negara semalam itu lebih baik dari ibadah sekian ribu tahun, kira-kira begitu. Ada dalil-dalil yang menyatakan seperti itu. Kemudian Islam itu tidak menganut sistem sekulerisme yang memisahkan antara negara dan bangsa. Jadi negara dan agama. Ya. Tapi kalau negara bangsa banyak yang menganut sistem sekuler. Ya. Inginnya pemerintah diatur tanpa kebijakan para ulama. Ya. Inginnya mereka para umarok itu mengambil kebijakan tanpa campur tangan ulama. Ya. Padahal dalam kitab itu kita sudah sering didoktrin dengan kata-kata wa in uskila alaihi syai'un, ya, fasyawiril ulama, ya. Kalau pemimpin itu kesulitan mengambil kebijakan, maka bermusyawarahlah dengan para ulama. Itu zaman dulu ketika negara berbentuk negara Islam. Kemudian ada dikotomi Darul Harbi, Darul Islam. Itu ciri-cirinya. Beberapa ciri dikotomi tentang Darul Harbi, Darul Islam. Kalau sekarang tidak ada. Ya Allah. Ngapunten nggih. Saking semangatnya ini. Dikotomi itu artinya begini. Kalau di negara Indonesia, ya, antara non muslim dan muslim itu sama-sama memiliki negara. Pendiri negara itu ya muslim dan non muslim. Tidak ada masyarakat kelas nomor 1, tidak ada masyarakat kelas nomor 2. Kalau di zaman dulu tidak, non muslim itu menjadi masyarakat kelas nomor 2. Mereka yang mau berdiam di negara Islam, berdomisili di negara Islam, akan tetapi dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam, hanya mau taat, hanya punya keinginan taat hukum terhadap negara Islam. Mereka sebutannya adalah kafir dhimmi. Jadi taat, mereka ada di negara Islam, taat hukum, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu masyarakat kelas nomor 2. Kalau di dalam kitab-kitab yang kita kaji, masyarakat kelas nomor 2 itu kalau bikin rumah tidak boleh lebih tinggi dari orang Islam. Yang muslim pakai kayu jati, mereka pakai kayu sengon, kira-kira begitu ya. Terus apa, kemana-mana harus pakai ID card, ya, kemana-mana harus pakai ID card. Itu nyata tersebut dalam kitab-kitab kita. Bahkan kalau jalan di jalan umum mereka harus ada di pinggir, tidak boleh nengah-nengah. Kalau perlu dipepet biar jegur kolam, kira-kira begitu ya. Ini kitab kita menyebutkan seperti itu. Tapi ini di zaman era pemerintahan, jadi peradaban zaman dulu, yang seharusnya kita harus berpikir, kenapa ulama-ulama kita itu bacaannya seperti itu? Ya, bacaannya itu
yang dibaca itu Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, itu sangat diskriminatif terhadap non muslim, kira-kira begitu. Tapi ya, pemaknaan ya, artikulasi ya, cara menjelaskan mereka terhadap umat tidak pernah kita dengar ada diskriminasi. Ini kehebatan ulama Nahdlatul Ulama. Ulama Nahdlatul Ulama. Ya. Sing diwaca itu jihad, tapi kita tidak pernah didoktrin tentang jihad. Ini kehebatan kiai-kiai kita begitu. Yang dibaca Ahkamus Sultaniyah, ya, sistem negara dengan penerapan hukum-hukum Islam yang sangat ketat, tapi kita biasa-biasa saja ketika menjumpai sistem negara, sistem pemerintahan sipil yang tidak sesuai dengan isi dari Ahkamus Sultaniyah. Sangat bijaksana, karena kiai-kiai kita alam kesadarannya sudah melampaui batas-batas dari teks-teks yang kita baca, bahwa kita hidup bukan di negara Islam, kita hidup di negara Indonesia, hasil final dari pilihan muassis Nahdlatul Ulama. Kita hidup ya begini di negara Indonesia, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan lain sebagainya, hidup berdampingan, tidak ada yang nomor satu dan tidak ada yang nomor dua. Ini muassis Nahdlatul Ulama menjadi pionir dan kiblat dari para kiai tentang berbangsa dan bernegara, ya. Sehingga fikih peradaban ini oleh PBNU dirilis, diluncur, dilaunching, sebenarnya ada agenda besar yang akan didorong oleh PBNU, bagaimana NU ya, menjadi sebuah percontohan Islam moderat ya di dunia dan bisa dijadikan sebagai kiblat dunia negara-negara lain yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan tentang agama, politik, sosial, budaya. 23 negara Arab itu saat ini sedang mengalami kekacauan, kecuali negara yang pro Amerika Serikat, karena kehidupan di muka bumi ini sementara kita mengalami kehidupan yang tidak adil, sangat tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena Amerika menyerang berbagai negara Arab itu dengan alasan dituduh terorisme. Ya, itu ya apa kata Amerika? Siapa yang teroris? Kata Amerika. Kita sedang mengalami kehidupan di dunia dengan sistem yang dirasa sangat tidak adil. Ya, kalau mau Amerika itu menuduh Indonesia sebagai negara teroris, serang, hancur Indonesia. Ya, jadi qadil qudotnya dunia itu saat ini Amerika, ya, qadil qudot yang menentukan siapa benar siapa salah. Hidup kita sedang dikondisikan dengan kondisi seperti ini. Nah, persoalannya ketika kita mengangkat tema negara bangsa, bahwa kita melalui muassis Nahdlatul Ulama, para kiai sudah memilih Indonesia sebagai dengan sistem negara bangsa seperti ini, mau tidak mau ada banyak sekali problem, ya, persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh para kiai, ya, karena yang punya ilmu para kiai yang ada di depan ini ya sok-sok dadi kiai gitu sajalah, ada di depan, tapi yang punya ilmu sebenarnya adalah para kiai, sehingga kedatangan kami itu meminta fatwa, dalam konteks meminta fatwa kepada para kiai, ya, tolong ya diselesaikan persoalan-persoalan yang
menjadi kegalauan banyak orang saat ini. Pertama tadi sudah panjang diceritakan oleh Yai Mahbub ya, tentang persoalan kewarganegaraan. Ini menjadi satu problem. Ada dikotomi, jadi problem kewarganegaraan tentang bagaimana status warga negara ini adalah yang kita sepakati. Dikotomi antara muslim kafir dalam konteks siasi kita di negara kita sudah tidak dikenal, sehingga ada keputusan Munas Banjar yang menyatakan kafir di Indonesia adalah warga negara biasa, bukan kafir dhimmi, bukan kafir mustakman, bukan kafir muahad. Keputusan Munas Banjar, artinya ini keputusan berdasarkan konsep negara bangsa, berdasarkan siasah, bukan akidah. Jadi kalau selamanya ya kita baca itu non muslim ya tetap kafir, tidak akan berubah. Tapi menurut istilah sistem kenegaraan ya, fikih siasah, mereka tidak bisa kita sebut sebagai dhimmi, mustakman atau muahad. Kalau kafir mustakman itu kan pelancong. Mereka wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah ya. Mereka masuk mendapatkan izin, berdiam diri, kemudian keluar lagi. Pelancong, turis-turis itu kalau dulu zaman dulu kafir mustakman. Ada lagi kafir muahad, negara lain yang melakukan perjanjian bilateral untuk melakukan gencatan senjata, itu kafir muahad. Di Indonesia sudah tidak ada, sehingga keputusan Munas Banjar menyatakan mereka statusnya adalah al-muwatin, warga negara biasa ya, bukan, tidak bisa disebut lagi sebagai dhimmi, mustakman atau istilah-istilah yang lain menurut perspektif fikih siasah kita ya. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa salah satu problem ya, nenggo adzan riyen nggih. Nggih. Break riyen.
monggo kita lajengaken. Problem yang kedua tentang negara bangsa itu terkait dengan penerapan hukum-hukum agama, hukum-hukum Islam. Kita membaca kitab itu seolah-olah ya berada di dalam ayat alam khayalannya tentang hukum ranjam, ya, tentang hukum jilid, tentang haddul qadhaf, ya, itu seolah-olah ada di alam khayalan. Kapan sebenarnya penerapan haddul qadhaf? Kapan sebenarnya penerapan ranjam itu ya? Di kitab-kitab dari mulai Syawal sampai akhir Sya'ban dibaca terus ya. Itu banyak konsep yang problematik ya. Karena apa? Karena kembali kita berada dalam negara bangsa, sehingga konsep-konsep jilid, ranjam dan lain sebagainya itu tidak sepenuhnya bisa kita laksanakan. Kata Mbah Maimun dalam Al-Ulama Al-Mujaddidun, fal ahkam al-Qur'aniyah wa syar'iyah allati lam nastati'ul amalu biha la yajuzu taghyiruha wa tabdiluha la siyama bidakwal ijtihad, ya, wal wajib alaina antajahuha bihasabil imkan. Hukum-hukum Quran, hukum-hukum syariat yang tidak mampu kita amalkan di negara kita, ya, tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita otak-atik, ya, tentunya yang qot'i, ya. Tapi yang benar menurut Mbah Maimun, apalagi dengan bidah wal ijtihad, apalagi dengan mentang-mentang teriak ijtihad, tajuddid dan lain sebagainya, ada bahasa kampus dekonstruksi hukum Islam. Ini pesan dari Mbah Maimun, jangan sekali-kali kita lakukan, tapi amalkanlah syariat dan hukum-hukum dari Al-Quran semampu kita, sebisa mungkin kita memperjuangkan dengan cara-cara yang baik di Republik Indonesia ini. Ada kompilasi hukum pernikahan, talak itu harus yang dianggap sah adalah talak yang dijatuhkan di depan hakim. Ini kalau penggemar fikih Syafi'i sudah teriak-teriak ini, ya. Banyak sekali kompilasi hukum Islam, ya, KUHP dan lain sebagainya yang masih ada, ya, nilai-nilai yang belum sesuai dengan syariat Islam. Mari kita perjuangkan dengan cara-cara yang santun, ya, kita perjuangkan melalui cara-cara yang baik, wakil-wakil rakyat, kira-kira begitu. Ini pesan dari Mbah Kiai Maimun. Artinya apa? Seperti cerita tentang ranjam, ya, di zaman Nabi itu sebenarnya prosesi ranjam yang didasari dengan 4 saksi seperti statement Al-Quran itu belum pernah terjadi. Yang pernah terjadi adalah ranjam berdasarkan ikrar, pengakuan. Ada sahabat Ma'is, ya, di hadis-hadis kita ada cerita seperti itu. Ternyata ada cerita yang terselip di sana, ya, yang sering tidak diceritakan. Sahabat Ma'is itu ketika diranjam, kena timpukan pertama kali itu sudah lari. Ternyata sakit juga diranjam, ya, kena batu itu lari. Yo, diranjam itu kan cara Jawane dikepeli watu sak matine kan, kira-kira ngono. Lara napa mboten iki kira-kira? Sahabat Ma'is yang oleh Nabi dikatakan, ya, taubatnya sahabat Ma'is, ya, lebih cukup untuk dijadikan taubatnya penduduk satu kabilah, saking nasuhannya, saking luar biasa. Tapi ketika ditimpuk batu lari, dikejar oleh para sahabat, ya,
Ya, ketangkep kemudian dilanjutkan lagi itu proses ranjam sampai mati. Laporan sahabat ke Nabi. Lapor Nabi, lapor ini tadi sahabat Maiz begini, lari sampai jauh kemudian kita kejar. Kata Nabi apa? Hala taraktumu mbok diujo wae ben mlayu. Ngopo kok dadak dioyak? Ngendikane Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ya. Inilah kunci ya kata-kata dalam kitab I'anatul Thalibin, dalam kitab Fathul Mu'in. Setiap pelaku perzinahan bahkan sudah terlanjur mengakui perbuatannya, sunnah untuk merujuk lagi pengakuan. Ini kan anjuran untuk berbohong, sunnah untuk merujuk lagi pengakuan zinanya. Saya tidak jadi ngaku, ya saya cuman megang-megang tok, ndak sampai gitu-gituan. Itu sunnah. Itu namanya Islam menganjurkan untuk berbohong. Wong tenane zina, tapi ternyata sunnah untuk merujuk pengakuannya. Ini kesimpulan para ulama bahwa syariat zina ini sangat kental dengan as-satru ya. As-satru. Jadi bagaimana memang kalau tidak ya tidak memenuhi kuota arba'atus syuhada itu ya kira-kira ya enggak usah diutak-utik, kira-kira begitu ya. Ini mungkin sekilas tentang syariat yang tidak bisa kita diterapkan di Indonesia lah. Ini tugas para kiai untuk menjawab ya. Jadi kita tidak menerapkan syariat ranjam itu apa unsurnya darurotan ataukah karena ada jawaban-jawaban lain. Ini para kiai yang akan menyelesaikan. Ya, para kiai yang akan menyelesaikan. Jadi hukum-hukum kita, capaian-capaian dari Bahsul Masail ini masih rata-rata berkutat pada hukum-hukum darurat. Ya, contoh kita menghukumi Presiden Soekarno itu waliul amri ad-daruri bisyauka, pemimpin darurat, tapi senengnya minta ampun Pak Karno, dijuluki dengan pemimpin darurat ya. Apalagi hukum tentang bolehnya berobat pada lawan jenis, boleh karena darurat ya. Boleh kita tidak menerapkan hadul qadhaf karena darurat. Seringkali kita hukum-hukum kita itu berhenti pada keadaan darurat. Padahal yang namanya darurat itu tidak enak. Ya. Pengungsi gempa Cianjur ditempatkan di tenda darurat. Kan tidak enak ya, tenda darurat itu kan kalau yang enak ya rumah ideal. Kalau tenda darurat itu tidak enak. Ya. Ada yang kebanjiran mengungsi di rumah ya pengungsian darurat, tidak enak. Yang serba darurat itu tidak enak. Sudah terlanjur tua ya, karena tidak kuat dengan bulian kanan kiri, akhirnya milih istri darurat. Lah ini juga tidak enak. Artinya istri yang tidak seideal dia bayangkan. Ya pokoknya waton wedok lah kira-kira ngono kuwi. Istri darurat wis kebanjur tuwa ya toh, sudah didesak kawin kanan kiri. Ya pokoknya waton wedok lah, ini namanya istri darurat. Ndak enak kalau istri darurat. Nanti nikah, kumpul jadi anak, anaknya juga anak darurat kan begitu ya. Anak darurat. Pesan saya untuk yang terakhir kali, cara merumuskan fikih peradaban itu yang terpenting adalah tidak hanya sekedar kita menjawab sah dan tidak, boleh dan tidak, halal dan haram. Yang terpenting dalam menjawab persoalan-persoalan tentang peradaban adalah berpikir tentang ma'alatul ahkam, bagaimana ya jangka panjangnya, potensi yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Ya, contoh
Bahsul Masail memutuskan melarang ya, wanita, perempuan untuk menjadi anggota DPR. Ya, salah satunya ya. Ini padahal anggota DPR itu ada kuota 20% untuk kaum perempuan. Kalau kita tidak, ya kita memutuskan persoalan itu dengan halal dan haram, maka 20% itu akan diisi perempuan selain muslimat dan fatayat, artinya selain yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau kita hanya bicara tentang halal dan haram. Kita harus berpikir jangka panjangnya. Artinya ya, warga kita yang perempuan tidak memiliki potensi menjadi aktor-aktor penentu perubahan peradaban di masa yang akan datang. Jadi kita tidak ikut-ikutan karena kita sudah memutuskan dalam Bahsul Masail melarang perempuan menjadi anggota DPR. Sebagaimana ketika kita melarang ya warga kita mempelajari hukum selain syariat Islam, ya pokoknya kalau belajar hukum ya hukum syariat Islam, jangan hukum produk Belanda, jangan hukum produk Barat dan lain sebagainya. Sekarang akibatnya ya, yang kuliah hukum baik di universitas dalam negeri maupun di luar negeri adalah orang-orang selain warga Nahdlatul Ulama, karena dampak keputusan Bahsul Masail yang mengharamkan belajar hukum selain hukum agama. Akhirnya yang jadi hakim siapa? Bukan orang kita. Yang jadi jaksa siapa? Bukan orang kita. Ya. Sehingga kita harus berpikir bahwa cara mencetuskan produk-produk hukum agar peradaban ini tetap seimbang dan kita menjadi pelaku-pelaku peradaban, ya, menjadi aktor-aktor peradaban, harus mempertimbangkan ma'alatul ahkam, bagaimana dampak ke depan produk hukum itu, ya, harus sangat-sangat dipertimbangkan. Ya. Kita tidak hanya semena-mena menjustifikasi ini halal dan haram. Bahsul Masail harus mulai berpikir seperti itu. Dan ini menjadi tugas para kiai untuk menyelesaikan bagaimana sebenarnya, apakah ini sudah benar ataukah ada koreksi, ada hal-hal yang baru yang perlu disampaikan. Monggo nanti dilanjut di sesi tanya jawab, juga di diskusi kelompok ya. Sebagai pemantik kami cukupkan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari narasumber Haji Habib Mahbub Ma'afi beserta Bapak Kiai Darul Azka. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sambil menunggu, kebetulan sudah ada pertanyaan secara tertulis dari Kiai Ahmad Saifuddin MBC Sentolo. Pertanyaannya begini. Ada desa budaya mandiri, kebetulan tua budaya mandiri suatu desa tersebut adalah non muslim, artinya pendeta. Suatu saat ada pentas budaya tingkat desa, dari grup-grup hadroh hanya diambil seorang saja dan bukan grup yang diambil. Itu bagaimana sikap kita? Demikian pertanyaan Pak Kiai Saifuddin dari MBC Sentolo. Dan sudah tercatat. Barangkali dari Bapak Kiai yang lain, monggo Mas Habib. Kemudian ada lagi. Kita beri porsi penanya untuk 3 orang. Monggo Pak Habib. Lalu satunya tadi Mas Solihun ya. Satunya lagi. Cukup? Monggo. Ini Pak Habib Jowo. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para yai sedaya kang tansah kawula taklimi, langsung kemawon. Tadi para bapak narasumber menyampaikan banyak hal terkait dengan fikih peradaban pada siang hari ini. Namun menurut
perhatian saya kok arahnya kurang jelas. Kita ini katakanlah yang di Kulon Progo ini berkaitan dengan fikih peradaban itu, kita harus kepiye dan bagaimana, itu mohon penjelasannya. Satu. Yang kedua, saya usul karena tadi PBNU itu kesini mau cari masalah. Nah, ini saya kasih masalah. Nyuwun sewu, kebetulan saya ketua LBM NU Kulon Progo saya. Begini, terkait dengan fikih peradaban itu, menurut saya PBNU itu sangat dibutuhkan solusinya. Di antaranya adalah harus dibedakan antara bangsa, negara, dan agama. Itu harus beda itu. Dan menurut saya negara Islam itu sebuah istilah yang menyesatkan menurut saya. Karena sepanjang pengetahuan saya baik di Quran maupun hadis itu tidak ada yang namanya negara Islam, itu tidak ada. Karena kalau negara Islam itu ada, nanti ada provinsi Islam, ada kabupaten Islam, ada desa Islam, lama-lama ada rumah Islam, bahkan nanti ada hewan Islam, pohon Islam gitu. Jadi Islam ya biarlah Islam, negara ya negara. Jadi saya mohon ini dari PBNU memberikan sebuah pencerahan bahwa bangsa itu sendiri, negara itu sendiri, Islam itu sendiri. Nah, kalau Darul Muslimin itu masuk akal, tapi kalau Darul Islam itu kayaknya jauh. Kalau di Al-Quran kan wawah yad'u ila daris salam. Nah, kalau daris salam itu masuk, karena nanti mosok agomo Islam jadi negara kan nggak masuk akal itu. Nanti ada provinsi Islam, ada kabupaten Islam, ada desa Islam, suwe-suwe ada pohon Islam. Kalau pohon cemara disebut pohon Kristen. Nah, itu kan sudah keluar jauh. Nah, itu mohon dari PBNU seperti itu. Terus saya mohon sekali arahannya kira-kira berkaitan dengan fikih peradaban tadi, apa yang harus kita lakukan. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya penanya yang kedua dari Mas Solihin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur para kiai ingkang kula takdimi sedaya, langsung kemawon tadi dari Bapak Ki Mahbub Maafi Ramadan menyampaikan banyak hal yang tadi para peserta sebagian tepuk tangan, saya tidak sendiri karena saya nggak paham apa yang disampaikan. Mohon maaf ini karena ketidakcukupan pendidikan saya atau pengetahuan saya mohon maaf, dan mohon maaf nanti apabila pertanyaan saya itu kurang istilahnya belepotan nggak mutu, mohon maaf. Ini dari saya apa yang saya tangkap dari kami orang-orang awam begini. Tadi dikatakan juga ada negara Islam, juga ada negara bangsa. Negara Islam itu yang seolah-olah tadi dikatakan bahwa seolah-olah pemimpin itu adalah wakil dari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi sementara ini kita sebagai orang Islam, orang awam, tentu kalau disadurkan dua sistem kenegaraan, negara Islam atau negara kebangsaan, yo Islam atau Islam ya, kira-kira nanti jawabnya di masyarakat awam itu seperti apa. Yang kedua, apakah dalam ajaran agama ini diatur tentang sistem kenegaraan? Oh, negara itu harus begini-begini, apa di agama ini, di agama Islam itu ada atau tidak? Apakah dalam ajaran agama Islam itu diatur tentang bagaimana harus membuat sistem kenegaraan? Terus kemudian tentang dari kecil atau kita sebagai umat Islam kan sumber agama kita Al-Quran dan hadis, dan kita di pesantren dididik bahwa tidak boleh langsung harus sendiri baca sendiri, menerjemahkan sendiri atau langsung mengambil hukum dari Quran hadis. Kita harus melewati beberapa disiplin ilmu yang tentunya bagi orang awam kesulitan, maka langsung dari para kiai itu diajarkan yang sudah jadi termasuk di kitab-kitab Turath seperti takrib, apa tadi yang mu'in, yang dikatakan juga bahwa dalam hal kenegaraan atau apapun tadi seolah-olah ada terkesan nilai diskriminatif. Nah itu lalu bagaimana? Ini kan kami orang Muslim dan salah satu jalan kita untuk memahami agama adalah kitab-kitab Turath tersebut.
Lalu bagaimana cara menyikapi itu, dan juga misalkan dari para kiai ada kebijakan tertentu yang hal-hal seperti itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Lalu kira-kira dari pertimbangan para kiai itu apa? Apakah itu nanti bertentangan dengan ajaran agama atau tidak? Sementara seperti itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih satu lagi. Oh ya, monggo, Saudara Amri, monggo. Yang terakhir ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufti Amri saking Lendah, Ansor Kulon Progo. Yang saya hormati pemateri Kiai Haji Mahbub Mafi Ramadan beserta Kiai SK, jajaran pengurus BCNU Syuriah Tanfidiyah dan segenap para kiai, tamu undangan dan banom-banom yang lain yang hadir pada siang hari ini. Berbicara masalah fikih siasah dan negara kebangsaan, agama dan negara atau kekuasaan dalam hal ini itu kan tidak bisa dipisahkan. Satu sisi mata uang yang selalu beriringan. Kalau tidak salah seperti itu dulu ketika saya berbicara mengkaji fikih siasah di Yayan, antara agama dan kepemimpinan itu tidak bisa dipisahkan. Agama sebagai pondasinya, kepemimpinan adalah penjaganya. Dalam fikih siasah ataupun negara bangsa, yang mana di breakdown nanti ke masyarakat, NKRI itu kan sebuah kelompok atau grup besar dalam satu wilayah, sebagaimana kita pondok pesantren dalam satu wilayah pondok pesantren itu kan sama dengan negara, ada pimpinannya, ada sekretarisnya, ada masyarakatnya, ada sistem yang ada di dalam. Nah, dalam mencerna fikih siasah misal di kita Nahdlatul Ulama atau pondok-pondok pesantren misal, yang selama ini baik pada periode-periode yang lalu, Orde Lama, Orde Baru, sampai hari ini reformasi, bagaimana kita merumuskan siasah dalam negara kita, NKRI ini, bahwa masyarakat kita tidak menjadi objek tapi menjadi subjek, untuk bisa menegakkan antara pondasi sama penjaganya, antara rumahnya sama yang mengisi. Bagaimana kita merumuskan Nahdlatul Ulama khususnya di Kulon Progo untuk bisa membreakdown fikih siasah dalam rangka kita sebagai masyarakat untuk menjadi negara bangsa yang ya tentunya ikut andil di dalamnya. Karena mohon maaf nanti ada sekulerisme, ada macam-macam. Bahkan demokrasi di Indonesia saya juga mempertanyakan, demokrasi model apa ketika kita sudah mengkaji tentang politik, nyatanya pakai pragmatisme, pakai bayaran. Bahkan di negara sekuler sekalipun tidak ada sistem yang paling mahal kecuali di Indonesia. Apalagi berbicara tentang perempuan, peran perempuan 30, kuota 30%. Di NU masih tadi ada di tahun 37 sudah dipidatokan bahwa perempuan punya hak-hak. Tapi faktanya di kita kan hari ini perempuan masih belum diterima dan bahkan kecenderungannya dieksploitasi. Nah, dipersingkat. Bagaimana peran kita di Nahdlatul Ulama khususnya di Kulon Progo untuk bisa menjadi politisi atau kita ikut andil di bidang politik atau di siasah negara bangsa untuk membangun itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan yang kedua, yaitu dari Mas Habib terkait dengan fikih peradaban. Kenapa ada bangsa, negara, agama, bagaimana bedanya? Begitu juga bagaimana negara Islam, mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua yang ketiga dari Pak Solihin, yakni fikih peradaban belum bisa difahami, bagaimana ada negara Islam, negara bangsa, agama Islam apakah yang mengatur sistem kenegaraan ini? Maksudnya di agama Islam dari sisi mana
pengaturannya. Kemudian kenapa tidak boleh langsung ke Quran hadis mengenai pembacaan hukum-hukum sebagaimana tadi yang disampaikan Mas Solihin. Lalu dari Mas Amri yang terakhir, ya agama dan negara itu ya satu sisi. Kalau Imam Ghazali mengatakan ya al-mulku wa sultanu tau amani, kalau tidak salah seperti itu, satu sisi yang meskipun berbeda tapi beda tempat. Lalu bagaimana merumuskannya kaitannya dengan ini, fikih siasah terutama untuk menjaga rumah dan pemiliknya untuk menjadi negara bangsa, dan bagaimana peran NU dalam fikih siasah ini. Demikian kami persilahkan kepada kedua pemateri, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ditanya apa perbedaan bangsa dan negara, ada beberapa unsur yang menjadikan sesuatu disebut sebagai bangsa. Antara lain adalah sekelompok orang yang memiliki keinginan yang sama, berada dalam satu wilayah tertentu, ada kehendak untuk membuat pemerintahan, adanya perasaan nasionalis penanggung itu bisa dibaca itu kalau itu banyak itu kan perbedaan bangsa dan negara. Adanya kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa dan lain-lain yang membedakan dengan bangsa lain, itu disebut sebagai bangsa. Kalau tadi soal negara saya sudah menjelaskan negara tadi. Tapi saya ingin, ini ketua LBM-nya kayaknya nggak serius nih menurut saya. Saya datang ke sini mau bikin pertanyaan malah ditanya lagi, repot lagi. Baik, kalau ditanya apa tiba-tiba ada halakan fikih peradaban, salah satu hal yang terpenting adalah ketika kita berbicara mengenai fikih peradaban itu ada beberapa isu, ya, beberapa isu yang diangkat seperti konsep kebangsaan, ya, negara bangsa, konsep kewarganegaraan, konsep soal jihad. Itu sebenarnya para bapak kiai yang saya hormati, yang bapak dan ibunya yang saya hormati, itu hari ini digugat oleh banyak orang. Kita aja di sini di Ponorogo nggak tahu. Atau misalkan dengan konsep negara bangsa, apakah HTI mau? Ini penting menurut saya. HTI itu misalkan kelompok misalkan yang mendirikan misalkan khilafah Islami atau daulah Islami, apakah mereka itu mau menggunakan pendekatan negara bangsa? Nggak mau, karena itu dianggap sebagai produk barat negara bangsa itu. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Isu ini mungkin di Kulon Progo biasa saja. Di Kulon Progo kita mau ngomong yang global. Ini dipertanyakan bukan cuman di Indonesia, di negara-negara di Timur Tengah, di Eropa, ini dipertanyakan orang. Orang mempertanyakan tentang, terutama yang negara-negara itu mempertanyakan tentang negara bangsa. Apakah negara bangsa itu sah di dalam pandangan Islam atau tidak itu? Maka saya datang ke sini itu untuk meminta ada argumentasi tambahan, bukan hanya keputusan NU. Keputusan NU sudah jelas, tapi kita perlu ada argumentasi tambahan. Misalnya begini, salah satu persoalannya, apakah negara bangsa itu dikenal dalam masa Nabi dan Khulafaur Rasyidun? Tidak ada. Semuanya disatukan dalam bentuk identitas agama. Kan begitu faktanya. Setelah Khulafaur Rasyidun banyak kerajaan-kerajaan itu kan ya pakai keturunan-keturunan pemilihannya menjadi khalifah dengan keturunan kan. Ini kan problem. Salah satu problem karena kita rujukannya misalkan al-ahkamus sultaniyah. Ya kan? Itu kan begitu ngomongnya. Mautu'atun li khilafatin nubuwah fi hilafatin wa siyasati dunya. Apakah kita menerima dengan negara bangsa yang tidak, yang di mana adanya ras agama terusan golongan itu tuh ditiadakan. Perbedaan itu harus diminimalisir lah, nggak dianggap lah. Tetapi kita adalah satu bangsa, satu negara. Kita tanah air misalnya itu, apakah ada dalil Qur'annya, dalil nasnya? Orang kan kalau ngomong kita tanah air kan hubul waton minal iman kan dalilnya itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian ya, dan ketika pulang hina ra'a judran al-Madinah itu kan audu arahilatahu, mempercepat. Maka kemudian kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu fihi dalilun ala masriyati hubbil watonnya kan. Ala masr itu kan. Itu dalil, salah satu dalil yang digunakan untuk
disyariatkannya cinta tanah air. Tetapi tanah air yang dimaksudkan itu bukan tanah air kayak kita. Itu loh. Itu kan dipertanyakan. Bukan di tanah air yang ada batas-batas teritorialnya begitu, itu kan ada patok-patoknya. Bukan seperti itu. Bukan dalam bentuk negara-negara kecil. Dulu tanah air ya seluruh imperium, ada masa Abbasiyah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, Muawiyah seperti itu. Maka dikatakan itu al-muslim, saya katakan yang pertama itu al-muslim kasamaki fil ma'i la watana lahu. Tetapi tanah airnya itu adalah seluruh kawasan umat Islam. Dimanapun sampai di mana itu ada ajaran Islam, itulah tanah air orang muslim. Pertanyaannya, apakah konsep ini kita terima? Ini penting menurut saya. Para fuqaha kan menyatakan, misalnya yang saya kemukakan dalam kitab yang tadi saya telah kemukakan ya, ketika saya mengutip satu pernyataan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Kuwaiti itu, idza staula al-kuffar ala buqatin min daril Islam sara al-jihadu fardhu ainin ya. Ala afrodin nahiyah sigharan wa kibar, rijal wa nisaa sigharan wa kibar asya wa marad, itu konsekuensinya. Bahkan kalau nggak mampu ya sekelilingnya, kalau nggak mampu lagi seluruh orang Islam. Pertanyaannya kemudian kalau ada konflik di sana itu di Filipina, apakah kita wajib kemudian ikut berkonflik? Kalau menggunakan pendekatan fikih klasik harus iya. Jangan dikira terus, oh tanah airnya seperti bagaimana kita paham. Enggak. Nah, ini ada problem. Makanya kemudian banyak sekali orang, kelompok-kelompok tertentu itu menolak gagasan ide negara bangsa. NKRI kemudian dalam bentuk negara bangsa apa dipertanyakan karena tidak selaras dengan apa yang terjadi, apa yang kita pahami selama dalam fikih-fikih kita. Pertanyaannya, apa langkah kita menghadapi ini? Pertanyaannya, NU sudah mengambil keputusan, tetapi menurut saya keputusan itu perlu kita dukung, perlu kita cari argumentasi tambahan. Ini loh, saya datang ke sini itu, saya mau bikin masalah sebenarnya, bukan mau dikasih masalah. Karena ada persoalan serius di dunia ini itu. Bukan cuma orang Progo itu loh ya. Itu isu seperti itu. Makanya itu penting kita menjenderahkan isu yang terjadi. Isu yang terjadi di belahan dunia ini. Jadi kita ingin masuk ke dalam wilayah-wilayah tersebut, isu-isu tersebut. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu menghargai gak non-muslim? Toleran gak sama orang non-muslim? Toleran. Di mulut doang saya yakin, di hati juga enggak. Ada pilkada nggak mau dipilih itu orang muslim, ya enggak? Iya, tadi aja sudah ada manggil-manggilnya kan tadi kan, pertanyaan tadi yang pertama, ini ada orang non-muslim memimpin terusan tiba-tiba seninya cuma satu, udah manggil itu sebenarnya. Ya enggak? Jadi kita ngomong cuma di mulut, Pak. Di hatinya itu apa? Ya enggak. Kenapa? Karena sampean masih menganggap mereka itu bukan saudara, Pak, tapi mereka adalah musuh. Mereka adalah orang yang perlu kita, ya kan? Kan begitu, ada masih dalam batin kita masih ada anggapan itu. Bukan cuman kita begitu, Pak. Mereka yang non muslim juga nganggap kita itu musuh, Pak. Nganggap kita itu sebagai ancaman. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita menganggap mereka sebagai sebuah ancaman? Ya kan? Fakta suka tidak suka ya memang karena di dalam kitab-kitab itu juga ada yang menyatakan demikian kan? Al-Hasanul Basri yang dijuluki sebagai seorang sufi besar, bapaknya kaum sufi bahkan itu kan, itu pernah menyatakan man safaha musyrikan falyatawaddo. Bagaimana orang yang bermusafahah dengan orang musyrik itu bersalaman itu dia berwudu. Karena mereka najis. Pertanyaannya, kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini harus dijawab. Dalam konteks apa itu lahir? Nah, itu penting menurut saya. Ini dipertanyakan. Bentuk negara, apakah negara bangsa itu sudah sesuai dengan syarat Islam, apakah tidak, atau bertentangan? Ini yang harus kita jawab. Karena hari ini dipertanyakan dengan kelompok-kelompok yang misalnya ingin menjadikan khilafah Islamiyah dengan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka tadi pertanyaan menarik.
Ini saya kira kritis pertanyaannya. Itu sebenarnya bukan di pertanyaan kepada saya. Itu jawaban saya sebenarnya. Jawabannya adalah apakah pasca Nabi, setelah Nabi wafat, Nabi itu memberikan satu panduan yang secara khusus mengenai sistem negara? Tidak. Jawabannya kan begitu. Tidak. Salah satu buktinya model kepemimpinan, cara milih pemimpin berbeda-beda antara pemilihan Sayyidina Abu Bakar, pemilihan Sayyidina Umar, pemilihan Sayyidina Utsman, pemilihan Sayyidina Ali, itu berbeda-beda. Nah, itu salah satu bukti. Tidak harus model kekhilafahan kan gitu kira-kira itu kan. Tetapi ini penting kita ngomong gitu loh, maksud saya itu. Kita itu penting untuk melihat hal ini secara jernih ya. Dengan juga melihat kepada rujukan-rujukan yang kita punya, kemudian kita mengkritisi atau melakukan pembacaan ulang terhadap apa yang kita baca. Karena kata Imam Al-Juwaini ya, inna sabiqa wa in kana lahu haqqul wad'i wa ta'sil fadil mutaakhir hakun nakad. Meskipun para pendahulu kita itu adalah orang yang berhak untuk melakukan teoritisasi, tetapi kita punya hak untuk melakukan kritik, tetapi dalam rangka untuk menyempurnakan dan memperbaiki. Ini perubahan-perubahan tata dunia baru ini, perubahan-perubahan tatanan dunia itu menjadi hal yang harus kita cermati. Tadi Kiai Aska itu sudah dengan tegas menyatakan untuk memperhatikan ma'alatul af'al, ya, mikir ke depan lah dampak daripada sebuah tindakan hukum. Kata Imam Syatibi itu an-nadharu fi ma'alatil ahkam mu'tabarun maqsudun syar'an. Baik itu muwafiqatan atau mukhalifatan gitu. Jadi melihat dampak daripada sebuah tindakan hukum itu adalah termasuk bagian daripada maksud syariah. Itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Sudah habis. Nah, ini maksud saya begitu, yang dari LBM, terus yang dari tadi itu, terus tadi ada bagaimana kita yang politik-politik tadi itu ya, bagaimana kita menciptakan politisi-politisi itu. Jadi monggo. Baik, mengenai diskusi kita terkait dengan kenapa kita mengadakan halaqah fikih peradaban itu, karena ada beberapa isu yang saya sebutkan tadi itu, ya kan? Itu latar belakangnya. Mempertanyakan tentang negara bangsa itu satu, mempertanyakan tentang konsep perbatasan, ya. Yang kedua juga mempertanyakan soal kewarganegaraan. Itu isu-isu itu muncul di belahan dunia, Pak. Yang kedua, jawabannya kalau saya mau bongkar sudah ada di PBNU semuanya, diputuskan oleh NU. Tapi kami datang ke sini pada dasarnya ingin mengajak kepada para kiai untuk mendiskusikan kembali hal-hal tersebut ya. Untuk apa? Untuk menggerakkan dinamika pemikiran di NU yang selama ini itu agak turun. Itu begitu sebenarnya, Mas, ya. Agar dengan yang di LBM juga itu mendiskusikan gitu loh. Hal-hal yang berbau-bau politik kira-kira kayak gitu loh ya, didiskusikan. Misalkan Anda bisa berdiskusi soal khilafah itu misalnya kan. Ini penting. Berbicara juga terkait dengan soal relasi muslim dengan non-muslim. Itu penting, Pak. Bahkan di R20 itu salah satu isunya yang rekomendasinya ada terkait dengan soal relasi muslim dan non-muslim. Makanya tadi saya tanya, apa jenengan betul-betul toleran? Jawabannya toleran. Tapi kalau ada tadi ngelung tadi kan, wah itu ya batinnya kan enggak toh, Pak. Ya kan enggak? Batinnya enggak. Itu artinya apa? Kita masih punya anggapan bahwa yang lain itu adalah satu ancaman sebagai ancaman bagi kita. Perasaan seperti ini bukan hanya menjadi domin, bukan hanya umat Islam, Pak. Mereka juga sama. Mereka juga sama menganggap bahwa kita itu ancaman. Kalau perasaan-perasaan seperti ini kita biarkan, kita pelihara, maka yang muncul adalah konflik itu. Dan konflik tentu akan
akan apa? Akan menghancurkan peradaban dunia ini, bubar. Apalagi hari ini ya, teknologi perang, teknologi militer sudah sangat luar biasa mengerikannya kemajuannya. Coba itu kayak perang mana? Rusia Ukraina itu bom nuklirnya Rusia itu kan katanya itu bisa menghancurkan dunia 6 kali. Jadi begitu dilakukan bom ya, dunianya Pak. Dunianya itu hilang. Allah bikin lagi, dibom lagi Rusia, entak lagi sampai sama 6 kali, Pak. Itu mengerikan. Kenapa? Karena kita ini penting. Konflik-konflik agama itu bukan cuma terjadi hari ini, Pak. Perang-perang atas agama bukan cuma terjadi zaman dulu juga sudah ada, mulai kisah perang-perang Joshua itu juga perang agama, bukan cuma di Islam loh ya. Nah, gitu masalahnya itu. Ini konflik-konflik yang terjadi itu loh. Makanya kita perlu menyelesaikan adanya perlu kita menyelesaikan bagaimana kita turut berpartisipasi dalam hal pemikiran untuk menyelesaikan beberapa hal yang menyangkut problem peradaban ini, problem peradaban dunia ini itu. Yang tadi saya katakan soal misalkan negara bangsa di sini negara bangsa. Kenapa? Karena banyak sekali yang mempertanyakan gagasan atau ide penerimaan kita terhadap negara bangsa. Karena apakah di dalam khazanah fikih kita nggak ada negara bangsa, Pak? Adanya sistem kekhilafahan, suka nggak suka. Ada khilafah tadi zaman masa Abu Bakar, kemudian pada masa kekhilafahan Umayyah meskipun itu kerajaan itu kan ya. Lalu pada masa Abbasiyah, bahkan sampai pada masa Turki Utsmani. Saya tadi akan menyatakan yang pernah belajar politik Islam itu kan ya, ad-dinu wal mulku tau'amani gitu. Hari ini saya mau nanya, ad-dinu wal mulkunya siapa? Begitu runtuhnya Turki Utsmani kita nggak punya, Pak. Makanya kemudian Soekarno ya, karena bingung ini gimana, makanya disebut sebagai waliul amr darul bisaukah itu. Itu kan ibarat seperti dua saudara jari kembar itu kan ya. Jadi antara agama dan negara berjalan beriringan itu kan. Agama dan negara itu berjalan beriringan. Tapi sekarang itu mulkunya sudah nggak ada, Pak. Runtuhnya Turki Utsmani. Dulu kita masih punya umat Islam kan, kekhilafahan itu kan. Turki Utsmani itu. Nah, sekarang sudah nggak ada. Siapa yang berhak menjadi khalifah sekarang itu? Makanya kemudian muncul adanya dengan runtuhnya Turki Utsmani kemudian lahirnya negara-negara bangsa di Islam itu. Bagaimana kita menyikapi bentuk negara-negara bangsa sementara kita tidak memiliki takyif fikihnya ke sana lah kira-kira itu. Makanya HTI tetap ngotot, Pak. Khilafah ya maudu'atun, makanya dipahami itu kan nasbul imamah itu wajib, padahal yang disebut dengan nasbul imamah wajib itu misalnya adalah kekuasaan. Mengangkat penguasa itu menjadi wajib karena untuk membuat ketertiban, mengatur kehidupan kita ya, tertib sosial lah kira-kira itu misalnya begitu argumentasinya itu, untuk mematahkan kelompok-kelompok yang memang memberikan gagasan untuk menolak negara bangsa tetapi harus mendirikan kekhilafahan misalnya begitu loh, Pak. Loh ini kan bahaya kalau kemudian terusan dibiarkan. Ini saya kira kita perlu mendiskusikan beberapa isu. Ya tadi misalnya tadi saya katakan soal tanah air gitu ya. Apakah iya kita ngomong hubul waton minal iman? Apakah waton di situ misalkan dengan menggunakan pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu belum ada negara bangsa masalahnya. Waton itu sama dengan yang kita pahami sekarang atau berbeda dengan yang dipahami dari dulu itu kan? Karena para fuqaha itu, makanya kan kemudian gini, Pak. Dulu belum ada, Pak, rezim yang namanya rezim visa belum ada itu. Jenengan menyatakan misalkan Saudi Arabia itu adalah rumah umat Islam, tapi jenengan ke sana itu harus pakai visa, Pak. Bayar jenengan itu kayak mustakman aja jadinya. Kan ya kayak mustakman aja jadinya itu kan. Rezim visa dulu belum ada, Pak. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita top dulu itu karena dia bisa kemana-mana, Pak. Ya, tanpa harus ribet, harus ngurusi ya kayak Syekh Nawawi bisa molok sana molok macam-macam, tanpa harus ribet ngurusi dengan urusan paspor, visa macam-macam, nggak ada itu. Kalau kata Kiai Udil kemarin cerita, Imam Bukhari itu melacak hadis dari negara kan wilayah itu, ya nggak ada rezim begitu, Pak. Lah kalau sekarang kan nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Kalau masih menggunakan pendekatan Darul Islam, ya Darul Islam. Yaman misalkan ada perang di sana di Timur Tengah, kita harus turut campur itu. Kalau mereka nggak kuat,
Kalau itu kan, tapi kan kita sekarang nggak seperti itu, nggak disebut dengan Darul Islam masalahnya itu. Terus tadi ada yang bilang, oh ini Darul Muslimin apa negara Islam? Ya itu kan soal istilah ya. Tapi faktanya istilah Darul Islam dan Darul Harb itu adalah sesuatu istilah yang memang lazim digunakan dalam kitab-kitab fikih, lazim digunakan para fuqaha. Bahkan saya ingin mengambil contoh istilah itu. Di dalam kitab Taksisun Nadhar yang ditulis oleh Imam Ad-Dabusi menyatakan bahwa begini, wa indana anna dunya kullaha darani darul Islam wa darul harb wa indal Imam Syafi'i ad-dunya kulluha darun wahidah. Dunia menurut kami dari kalangan mazhab Hanafi itu ada dua, dibagi dua, Darul Islam dan Darul Harb. Sementara menurut Al-Imam Syafi'i ad-dunya kulluha darun wahidah, bahwa dunia itu adalah darun wahidah, atau dar, atau rumah. Ini punya konsekuensi fikih. Perdebatan fikihnya, misalnya ada orang dihukum misalnya yang disebut dengan Darul Harb, apakah hukum rajam atau hukum had itu masih berlaku apa tidak, ada perdebatannya, bisa dibahas dalam teks di bawahnya itu, dalam kitab Ad-Dabusi itu. Itu istilahnya seperti itu. Darul Islam dan Darul Harb. Ya, ini saya kira menjadi sesuatu diskusi yang menurut saya. Makanya saya bertanya, apakah pembagian dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harb itu sifatnya istihadi atau bukan? Apakah yang harus dihukumi? Karena faktanya ada Darul Islam, Darul Ahdi itu kan gitu. Nah, faktanya ada istilah Darul Ahdi itu. Apakah pembagian dunia menjadi Darul Islam dan itu ada basis argumen, basis teologisnya apa tidak itu? Kalau itu misalkan tidak ada dan itu berdasarkan karena realitas, maka kita juga bisa menggunakan istilah-istilah lain. Ya, misalnya kayak kita jadi negara bangsa, nggak ada masalah kan? Satu sana, satu sini itu kan? Nah, itu penting. Yang kedua, muncul lagi isu fikih ta'adudul imam itu. Ta'adudul imam itu boleh apa tidak? Alasannya kan rata-rata karena darurat itu kan. Tidak ketika saling berjauhan daerah itu atrof misalkan daerah kan, maka boleh. Itu kan darurat sebenarnya. Apakah kemudian ta'adudul imam kita muslim itu harus darurat atau tidak? Itu menjadi penting. Harus kita diskusikan karena gagasan-gagasan seperti HTI atau khilafah Islam yang tadi HTI yang dikembangkan HTI itu adalah ya harus satu imam. Apakah ini memungkinkan atau tidak? Ini harus kita bahas gitu loh maksud saya. Nah, isu-isu ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena bila menggunakan pendekatan harus ada satu khalifah di dunia Islam itu untuk salah satunya adalah menolak gagasan negara bangsa. Dan ini bukan cuma di Indonesia, Pak, tetapi juga di Timur Tengah, di mana-mana juga terjadi begitu penolakan ini itu loh. Saya kira ini, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Ada pertanyaan bahwa sebenarnya negara itu apa ada dalam Islam, konsep negara itu harus berbentuk demikian gitu ya. Tadi ada kira-kira pertanyaan begitu ya. Ada, saya menyetir ayat wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Itu dinyatakan oleh ahli tafsir begini. Wa yatadhihu min hadainil ayataini annal mujtama'a al-islamiyya laisa fi dzatihi ghayatun walakinnahu wasilatun ila ghayatin. Amal ghayah fahiya ijadu ummatin takifu nafsuha 'alal khairi wal adli tuhiqqul haqqa wa tubtilul batila. Jadi sebenarnya bentuk negara itu hanya wasilah. Apapun bentuk negaranya, yang penting pemerintahan itu akan menjadikan rakyat makmur, adil, sentosa, ya, berkelanjutan dalam kehidupan yang baik, maka itulah negara yang menganut prinsip Islam. Jadi bentuk negara tidak ada konsep bakunya, karena itu hanya sebagai wasilatun ilal ghayah. Satu catatan penting,
Kita tidak perlu meributkan bentuk khilafah apa, bentuk republik atau monarki gitu ya, kira-kira begitu. Di dalam agama tidak ada, karena itu hanya sebagai wasilah perantara. Tujuan utamanya mewujudkan pemerintahan yang adil, ya, pemerintahan yang memakmurkan rakyat, memperjuangkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Satu. Yang kedua, pertanyaan tentang bangsa ya. Bangsa itu kira-kira begini. Bangsa itu kan kumpulan dari manusia yang punya keinginan dan punya keterikatan untuk memadukan diri dalam satu kawasan, membangun sebuah komunitas, sehingga realita yang kita jumpai itu akan memunculkan sekian pertanyaan. Kenapa suku Papua ya memilih berbangsa Indonesia, tidak memilih menjadi bangsa Papua Nugini atau aborigin yang mirip, sama-sama hitam ya, dan sama-sama rambutnya keriting ya. Kenapa? Kenapa suku Melayu sebagian memilih Indonesia sebagai bangsa ya, sebagian yang lain memilih Malaysia ya. Ini pilihan masing-masing manusia, sehingga terbangunlah sebuah komunitas, dan inilah ya komunitas yang kemudian mendirikan sebuah konstitusi berbentuk negara ya. Sehingga begini, problem kita nanti yang akan menjadi soal berikutnya dalam fikih peradaban itu akan sangat mungkin, karena sistem negara itu bukan lagi berbasis agama seperti di zaman dulu. Kalau di zaman dulu itu yang penting sama-sama Muslim itu satu negara ya, tidak dipisah-pisah dengan bentuk negara-negara yang berbeda. Tapi sekarang sama-sama Muslim kadang beda negara, sangat mungkin Indonesia berperang melawan Malaysia, Muslim melawan Muslim. Ini problem ke depan begitu. Kalau dulu negara berbasis agama, peperangan itu hanya terjadi antara Muslim dan non Muslim. Kalau sekarang negara itu sudah dikotak-kotak ya, dikotak-kotak dengan negara, sistem negara bangsa. Ada Malaysia, ada Indonesia, sama-sama Muslim. Ketika Indonesia berperang melawan Malaysia, itu artinya berperang melawan saudara seagama. Itu sangat mungkin terjadi. Di zaman dulu tidak ada yang namanya perang itu ya antara Muslim dan kafir ya. Kalau perang Muslim dengan Muslim itu bahasanya sudah, istilahnya bukan jihad lagi, tapi ada qitalul bughat wa into ifatani minal ya. Jadi ada sekian, jadi ada bahasa, ada muharbah, ada bahasa usial, itu antar Muslim, ada sekian banyak istilah. Ini tentang persoalan bangsa. Jadi setting kewarganegaraannya itu sudah sangat jauh berbeda ya. Zaman dulu itu begitu, perang ya dengan kafir ya, sehingga bahasa jihad itu ya memerangi kufar, karena saling berhadap-hadapan antara kafir dan Muslim. Kalau sekarang berbasis negara bangsa, antar negara sangat mungkin terjadi peperangan, padahal ya masing-masing negara kadang satu agama. Negara Indonesia berperang dengan Malaysia. Tadi ada pertanyaan juga, kenapa tidak mengambil langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis tadi ya. Ada, jadi kita itu kenapa Nahdlatul Ulama itu tidak ada jargon kembali ke Quran dan hadis ya. Kalau bahasa guyonnya, karena kita tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis, sehingga tidak perlu kembali ke Quran dan hadis ya. Selamanya itu kita tidak pernah, kita selalu berdampingan dengan Quran dan hadis, sehingga tidak perlu kembali ke Quran dan
hadis. Yang kembali itu yang pernah meninggalkan Quran dan hadis, kan kira-kira begitu ya. Itu kalau guyonan nggih. Tapi persoalannya begini. Saya pernah mendapatkan ilmu dari Kiai Muhsin Ghazali itu begini. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa Nahdlatul Ulama ini masih mempertahankan metodologi taklid, ya, kenapa tidak langsung Quran hadis, kenapa metodologinya masih taklid, dan taklid ini masih terbukti relevan sampai sekarang, mampu menyelesaikan sekian banyak problem, karena taklid menaungi sekian banyak metodologi. Ada ilhaqul masail binadhairiha, ada takrir jama'i, ada istimbat maqasidi, dan sekian banyak yang sudah dirumuskan Muktamar Nahdlatul Ulama. Kenapa tidak pakai langsung Al-Quran hadis? Ya, ini Mbah Kiai Muhsin Ghazali pernah bercerita begini. Yang namanya taklid itu seperti ilmu authority. Authority itu ilmu yang digunakan dokter. Dokter, jadi pasien ketika mendatangi dokter, ya, mengeluhkan penyakit ini, oleh dokter dikasih obat, oleh dokter langsung disuntik. Apakah ada pasien yang nanya komposisinya obat ini apa saja, dok? Ya, apa ada yang pernah nanya suntikan ini kandungannya apa saja? Itu namanya authority. Authority itu mempercayakan pada yang sudah ahli. Tidak perlu repot-repot nanya dalil, karena kita taklidnya pada ulama. Ulama adalah sosok yang ahli dalam bidangnya. Kita tinggal ikut Mbah Kiai rampung, ora usah takon dalile perno-perno. Pasien kok takon komposisi obat apa ya, dok? Malah bayarnya larang ngono kuwi ya, toh. Nggih, nyuwun 200 lah kira-kira begitu ya. Nyuwun ngapunten Pak Ki. Maksud saya tadi bukan masalah kembali ke Quran dan hadis, enggak. Cuma bagi kita orang awam kan enggak akan mampu ketika harus langsung ke Quran hadis seperti yang disimakkan tadi. Betul. Cuma hasanah yang kita dapat, satu-satunya yang kita terdapat itu adalah tek-tek yang ada dari kitab Turah, termasuk takrib, mu'in yang tadi disebutkan tadi. Betul. Yang notabene di situ terdapat hal-hal yang seolah-olah itu diskriminatif yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Terus kemudian para kiai itu menyampaikan ke masyarakat, kok tidak seperti teksnya sesuainya itu. Lah apakah pertimbangan kiai tadi itu ada apa istilahnya itu sumber-sumber pertimbangan yang tidak bertentangan hukum agama atau bagaimana? Betul. Kemudian tadi sudah dijawab bahwa istilahnya yang saya terima bahwa dalam agama tidak ada yang menjelaskan dengan tegas tentang suatu sistem kenegaraan. Cuma yang tadi saya anggap juga bahwa cuma kita ditawar tentang sistem kenegaraan itu diserahkan kepada kaum muslimin. Mungkin itu sebagai ruang ijtihad yang ruang untuk berijtihad dalam menata kehidupannya atau dinamika kenegaraan menjadi lebih maju lagi. Dan yang pada prinsipnya tidak keluar dari ajaran Quran dan hadis. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Begini ya. Jadi inilah salah satu fungsi datangnya fikih peradaban. Jadi kita akan bersama belajar merumuskan sebuah kerangka dasar keilmuan tentang menyikapi konsep-konsep fikih yang kita baca, tek-tek yang kita baca, ya. Persoalannya dengan ketidakselarasan tek-tek itu dengan realitas yang kita jumpai, peradaban yang kita jumpai. Kita membaca teks kitab, tapi sekian banyak dari teks itu tidak selaras dengan realita. Ini yang perlu kita selesaikan, ya. Sehingga jangan salahkan Fathul Mu'in dan jangan salahkan I'anatul Thalibin ketika kita membaca i'anah. Yang harus kita salahkan adalah cara membaca kita, ya, adalah cara membaca teks lama dengan gaya pembacaan yang baru. Itu kira-kira begitu. Yang harus kita lakukan itu membaca teks-teks lama tapi dengan gaya pembacaan yang baru. Cara kita membacanya itu jangan tekstual, tapi bagaimana mengkontekstualisasikan kitab-kitab itu sehingga selaras dengan realita yang kita hadapi. Persoalannya banyak sekali. Nanti monggo
ini karena sesinya nanti ada diskusi kelompok, akan dibagi menjadi 2 kelompok, cukup 15 menit sampean panjenengan sedaya kita aturi merumuskan unek-unek yang ada di hati tentang persoalan fikih peradaban ini, ya, terkait dengan salah satu contohnya begini. Jadi fikih yang kurang selaras kita contohkan satu. Kita mengenal di dalam kitab itu ada makbaratul muslimin, ada makbaratul kafirin atau kuburan orang kafir, kuburan orang muslim. Ini ketika kita bawa di seberang lautan seperti di Manado, konsep ini memiliki banyak sekali persoalan. Ya. Di sini pun kita mungkin ada yang tinggal di satu dusun 99% muslim, hanya 1% ada non muslim. Di dusun itu ada satu pemakaman, ya, ada satu pemakaman yang mayoritas muslim di situ. Sekarang yang 1% ini ada satu orang yang wafat, ya, wafat. Keluarga minta dikuburkan di kuburan yang kita miliki, ya. Kira-kira kalau menurut akidah dan tuntunan fikih kita akan menolak ataukah menerima? Ini satu pertanyaan. Apakah kita menolak atau kita menerima? Kalau kita menolak, kita akan dituduh banyak kalangan sebagai kelompok intoleran, sangat tidak toleran, ya. Nyata-nyata sebagai penduduk desa tidak boleh dikebumikan di pemakaman desa. Ini kita akan dicap intoleran, ya. Tapi kalau kita kuburkan di pemakaman kita terganjal dengan doktrin tek agama kita, ya. Karena apa? Karena doktrin kita, mayit itu akan mengalami rasa sakit, rasa tidak nyaman, ya, karena bertetangga dengan orang yang tidak baik, termasuk orang kafir. Itu doktrin kita begitu. Nah, sekarang mana yang harus kita pilih? Kalau tidak diperbolehkan kita intoleran, tapi kalau kita perbolehkan, doktrin kitab kita jelas menjelaskan tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Ini menjadi problem yang harus kita selesaikan. Problem-problem seperti ini banyak sekali, apalagi di sekitar Kulon Progo ini ada interaksi relasi antara muslim dan non muslim sangat kental, ya, sangat kental, dan butuh ada sekian banyak persoalan fikih yang problematik terkait hubungan antara muslim dan non muslim. Ini tugas LBM untuk merangkum sekian banyak problem-problem fikih di Kulon Progo terkait dengan relasi. Ini baru relasi muslim dan non muslim, belum terkait dengan kewajiban, ya, rakyat terhadap negaranya, belum terkait dengan kewajiban rakyat dalam kaitan pesta siasah, ya, pesta siasah, pesta demokrasi, belum terkait dengan banyak hal. Ini semuanya dirangkum dalam tema fikih peradaban, dan kita minta nanti, ya, kami mohon pada para kiai, ya, tolong rekomendasi, ya, tolong ditulis rekomendasi, karena rekomendasi dari halakoh 300 titik yang kita buat akan kita bawa di bulan Februari dalam Muktamar Peradaban. Ada agenda PBNU untuk melonceng Muktamar Peradaban, membahas secara serius, merumuskan dengan baik hasil halakoh dari sekian ratus titik, ya, di seluruh Indonesia. Jadi ini urgensinya, kita minta pendapat para kiai, nggih. Diskusi kelompok nanti juga urgensinya ini, ya, kita minta betul pendapat para kiai. Rekomendasi monggo 3 boleh, 4 boleh, kita alokasikan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit, monggo dipandu oleh Mas Moderator. Mungkin tambahan dari saya cukup sekian, monggo Mas Moderator. Baik, saya kira rekomendasi para kiai-kiai itu menjadi sangat penting itu, ya. Menjadi sangat penting tadi itu. Meskipun tadi saya katakan di dalam kitab-kitab kita itu kadang-kadang berbeda narasi itu kan.
memang faktanya iya, karena kan memang itu yang harus dipahami ya bersama ya, bahwa itu ditulis pada realitasnya pada saat itu, terutama pada abad-abad pertengahan. Tadi yang terkait dengan soal apa yang baik kitab kuning ya, nggak pakai langsung Quran ya. Tadi Kiai sudah menjelaskan ya. Saya ingin memberikan satu tambahan di dalam kitab apa itu Tadbirul Qulub itu ya. Dalam Tadbirul Qulub itu ada pernyataan begini, wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnah mudda'iyan fahmal ahkam min huma itu fala yuslam. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyatakan saya tidak bertaklid kepada salah daripada empat imam madzhab tadi itu ya, dan mendaku diri bahwa ya saya bisa memahami hukum-hukum dari kedua dari Rasul, itu enggak diterima. Bahkan dia adalah dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Siyama fi hadzal zaman alladzi 'ama fihi wa kasru ad-da'watu al-batilah. Apalagi dalam sekarang lah banyak kefasikan, banyak hal-hal yang batil itu kan. Kenapa? Karena dengan beranggapan seperti itu dia sebenarnya li'anna ustadharu ala a'immatid. Dia sebenarnya sudah merasa tinggi, merasa lebih pintar daripada para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama a'immatid yang sudah alim agama. Sementara dalam kenyataannya itu adalah fahuwa dunahum. Dia itu bukan a'immatid. Karena faktanya dia itu ya dalam baik terkait dengan soal kapasitas intelektualnya, ya keadilannya, bahkan soal mutolaahnya, analisisnya gitu. Lah, tetapi meskipun kita itu mengikuti pandangan daripada empat madzhab, tapi kita juga perlu melihatnya secara kritis lah maksudnya. Perlu melihat apakah yang kita baca di dalam kitab-kitab itu adalah sudah sama enggak dengan realitas yang kita hadapi. Kalau berbeda maka kita juga bisa memberikan satu pandangan yang berbeda, tetapi dengan mengacu kepada turos yang kita pelajari, turos yang kita pahami gitu, maksud saya begitu. Makanya dikatakan tadi perlu ada kontekstualisasi atau pembacaan yang kontekstual terhadap ibarah-ibarah atau penjelasan-penjelasan para ulama yang terdapat dalam kutubut turos. Itu sesuatu yang menurut saya penting. Tadi misalkan bisa rekomendasi soal khilafah misalnya, karena ada buku kita kan buku-buku tulis kan khilafah itu banyak banget itu kan, buku-buku yang kita baca ngomong soal kafir harbi, kafir musta'man, kafir din misalnya, itu kan ditulis dalam kerangka negara berbasis kekhilafahan, dalam kerangka pemisahan antara Darul Islam dan Darul Harb. Maka pertanyaan saya sementara, apakah ini memungkinkan apa tidak pemisahan antara Darul Harb dan Darul Islam? Karena faktanya ternyata soal pembagian antara Darul Harb dan Darul Islam itu adalah sesuatu yang bersifat istihadi itu kan. Makanya dikatakan wahadat taksim lam yarid bihi Qur'anun wala sunnatun, bahwa pemisahan atau pembagian ini tidak memiliki dasar yang langsung yang sharih baik daripada Al-Qur'an maupun dari sunnah, tetapi mabniun ala asasil waqi, tetapi didasarkan kepada realitas pada saat itu, di mana relasi antara muslim dan muslim itu adalah adanya konflik yang berkepanjangan gitu. Akhirnya dirumuskanlah Darul Islam dan Harb. Ini saya kira menjadi penting ya untuk kita baca bersama-sama. Misalnya bagaimana apakah konsep kekhilafahan itu hari ini bisa diterapkan atau tidak? Karena di dalam khilafah itu mesti harus ada kepimpinan tunggal. Ya apa mungkin misalnya kemudian Saudi kita pimpin? Kalau kita ngomong mayoritas umat Islam di dunia itu kan sebenarnya orang Indonesia, ya kan? Apakah mereka mau kita pimpin? Nah itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk menganalisis konsep tersebut. Saya kira itu dari saya, dan saya berharap ada rekomendasi yang menggigit lah kira-kira itu ya. Yang hot lah kira-kira itu ya. Mengkritis juga gak ada masalah menurut saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kedua narasumber. Marilah kita berikan aplaus kepada mereka berdua. Selanjutnya untuk menyingkat waktu akan ada dialog dua kelompok. Mohon maaf bukan dialog kayak FGD yang di situ nanti memberikan rekomendasi. Kaitannya rekomendasi ini akan dibawa ke Muktamar Internasional Halakoh Peradaban Dunia nanti di bulan Februari 2023, termasuk rekomendasi yang kita bawa dari sini nanti. Saya kira untuk posisi tetap begini, cuman
Yang kelompok 1 kira-kira dari Pak Kiai Sarijo ke belakang. Ini, oh maaf itu kelompok 2. Nah, depannya Pak Kiai Sarijo sampai depan ini kelompok 1. Nah, silahkan nanti silahkan merapat yang depannya Pak Sarijo ke depan, kemudian Pak Sarijo ke belakang, merapat ke belakang untuk memberikan rekomendasi. Cukup dengan ditulis saja, ditulis mau berapa rekomendasi yang nanti diserahkan ke sini dan akan kita bawa dan akan dibawa oleh LBM PBNU ke Muktamar Internasional Halaqah Peradaban di bulan Februari 2023. Demikian kira-kira waktunya 15 menit sampai 20 menit ya. Monggo silahkan. Monggo. Itu ditulis kemudian nanti dirapikan notulen ya, dibentuk file itu dicatat nanti dikirimkan ke kita gitu. Oh, jadi. Panitia ngeten. Ya monggo ditulis di kertas dulu, nanti kemudian diserahkan kepada saya. Nanti akan kami serahkan ke notulen dan nanti dikirim ke LBMNU PBNU. Ya. Monggo untuk menyingkat waktu. Ya 15 menit sampai 20 menit lah, lebih cepat lebih baik. Monggo yang depannya Pak Sarijo langsung, atau mungkin beberapa silahkan 5 atau 6 orang yang dianggap bisa mewakili untuk memberikan rekomendasi, ditulis saja. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, yang penting ada rekomendasi. Oh monggo yang belakang Mas Habib silahkan dipimpin, Ketua LBM Kulon Progo. Monggo Mas Habib. Kalau nggak mau nanti saya laporkan bapak saya loh. Bapak saya juga Pak Habib. Ayo Mas Habib dipimpin yang belakang 4 atau 5 orang ditulis. Saya kira 10 menit sudah selesai itu. Nggak perlu 15 menit. Yang depan monggo. Monggo.